Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Saya Denny Kusdiantoro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang modul 1.2, mulai dari diri, trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Berikut adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya, mulai dari masa sekolah hingga kuliah. Pada masa sekolah hingga kuliah, saya mengalami pengalaman positif 2 kali. Pengalaman positif pertama yaitu usia 6-15 tahun ketika jenjang SD dan SMP. Kemudian pengalaman positif kedua, usia 20-22 tahun, yaitu ketika menempuh studi S1. Sementara pengalaman negatif terjadi pada usia 16 tahun ketika jenjang SMA. Pada umur 22 tahun saya lulus S1, kemudian umur 29 tahun saya lulus S2, kemudian saat ini usia saya 39 tahun, kemudian nanti usia pensiun saya adalah 60 tahun. Jadi kesimpulannya, selisih usia pengalaman positif saya dengan usia saya sekarang adalah 32 tahun, pengalaman positif 2 dengan usia saya sekarang adalah 19 tahun, kemudian pengalaman negatif saya dengan usia saya sekarang adalah 23 tahun. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Untuk pengalaman positif pertama, saya alami pada saat saya berusia 6-15 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA kelas 1. Saya sering mendapat prestasi pada bidang akademik, yaitu masuk peringkat juara kelas. Dan puncak masa-masa emas saya adalah di jenjang SMP. Saya berhasil menjadi juara umum sekolah beberapa kali dan selalu juara 1 kelas. Saat itu adalah masa di mana saya senang belajar dan paling bahagia membuat orang tua bangga atas prestasi saya. Kemudian pengalaman positif 2 saya alami pada saat saya berusia 20-22 tahun. Saat itu saya sedang berkuliah S1. Saya sangat senang berorganisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Masa emas tidak terlupakan waktu itu adalah ketika pemilihan gubernur mahasiswa atau ketua BEM FKIP. Saya banyak mendapat dukungan dari teman-teman dan dosen sehingga memberanikan diri ikut kompetisi dan alhamdulillah akhirnya menang. Kondisi ini menumbuhkan semangat dan motivasi secara internal bagi saya setelah beberapa tahun sebelumnya sempat down dan tidak percaya diri, mungkin karena pengalaman negatif waktu SMA. Sementara pengalaman negatif saya alami pada saat saya berusia 16 tahun, tepatnya kelas 2 SMA. Saat itu saya ada masalah dengan guru mata pelajaran fisika. Seperti biasa, guru tersebut sebelum memulai pelajaran memeriksa PR tiap baris meja. Saya bersama teman sebangku agak ribut karena dia ingin memaksa mencontek hasil kerja saya. Karena saya takut ketahuan, maka saya menolak dan lawan sehingga timbul keributan. Hingga naas kami berdua langsung dipanggil ke depan tanpa sepatah kata, langsung mendapat hukuman fisik di depan teman-teman semua. Saya merasa malu, kecewa, dan takut dengan cara beliau mendidik. Walaupun pada saat itu hukuman fisik memang lumrah dilakukan guru dan sering saya lihat di sekolah. Sejak kejadian itu, nilai fisika saya dirapor turun drastis, walaupun masih mendapat juara kelas peringkat 2. Trauma itu muncul kembali ketika kelas 3 saya masuk kelas IPA yang hanya satu lokal di angkatan kami, dan kebetulan wali kelasnya beliau. Hingga akhirnya PBUD diumumkan untuk masuk universitas negeri, saya sudah hilang harapan dan down karena kendala nilai fisika kelas 2, walau masih masuk 10 besar di kelas A. Peristiwa ini menimbulkan kesan tidak terlupakan bagi saya hingga kini, karena memupus harapan saya untuk membantu orang tua dengan kuliah di PTN melalui jalur PBUD yang peluangnya lebih besar. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Peristiwa pengalaman positif. Pihak yang terlibat untuk pengalaman positif yang pertama antara lain: 1. Wali kelas yang mengarahkan dengan ikhlas dan sabar dan mampu memotivasi saya. 2.
orang tua yang selalu mendukung saya, serta selalu memberi apresiasi yang positif. Dan yang ketiga, teman bermain yang selalu mengajak saya untuk belajar bersama. Kemudian, pihak yang terlibat dalam pengalaman positif dua saya adalah: pertama, orang tua yang selalu support di masa kuliah; dua, teman organisasi yang selalu memberi lecutan dan semangat dalam pengembangan diri; dan yang ketiga, dosen yang selalu memberi pengarahan passion saya. Sementara pengalaman negatif pihak yang terlibat antara lain: 1. Guru mata pelajaran fisika kelas 2 dan 3 SMA yang sangat berwibawa dalam mengajar. Saya banyak belajar dari ketegasan beliau walaupun tidak setuju dengan cara beliau mendidik, karena bisa menimbulkan trauma dan down hingga mempengaruhi psikologis murid. Meski begitu, saya tidak dendam karena banyak hikmah yang bisa saya ambil dari peristiwa tersebut. Dan jika ketemu saat pulang kampung, saya selalu cium tangan beliau. Kedua, teman sebangku yang menjadi awal masalah ini. Harusnya saya mengajak beliau belajar bersama di rumah dan memberitahu karakter guru fisika tersebut. Kebetulan dia pindahan dari kota Medan yang mungkin berbeda kulturnya. Dampak emosi berdasarkan roda emosi Plutchik dari pengalaman positif saya adalah: 1. Gembira dan senang atas prestasi yang saya raih. Kedua, timbul ketenangan dalam jiwa. Ketiga, menumbuhkan semangat optimisme dalam belajar dan bersosial. Keempat, kagum dengan guru dan teman yang selalu mendukung atau memotivasi saya. Kelima, percaya diri menggapai cita-cita. Dan yang keenam, menerima dan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dampak emosi dari pengalaman negatif yang pernah saya alami antara lain: pertama, duka dan sedih karena tidak seharusnya langsung dihukum, beri kesempatan untuk menjelaskan. Kedua, termenung, minder atau down karena masalah sepele berakibat sedemikian fatal dan dilakukan di depan kelas. Ketiga, kecewa karena tindakan guru tersebut bukan merupakan contoh yang baik. Dan yang keempat, penyesalan mengapa tidak curhat ke wali kelas atau guru bimbingan konseling saat itu. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang. Pengalaman yang terjadi di sekolah dan kuliah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena masa itu sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik pengalaman positif maupun negatif. Hal ini mungkin saja terjadi karena pada masa itu otak saya berkembang baik, sehingga mampu merekam peristiwa tersebut dan mengambil pelajaran berharga. Pengalaman positif menjadikan saya selalu percaya diri dan termotivasi dalam setiap perjalanan hidup yang saya jalani, termasuk dalam program pendidikan calon guru penggerak ini. Sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk selalu hati-hati dan waspada dalam bersikap, apalagi jika berhubungan dengan orang lain. Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya adalah: 1. Percaya diri dalam hal apapun dan tidak mudah putus asa. Kedua, menjadi pembelajar sepanjang hayat, ikhlas dan sabar dalam mendidik murid. Ketiga, menjadi sebagai pamong harus menuntun murid dengan adil dan bijaksana. Kenali karakter unik masing-masing untuk melihat passion murid. Keempat, menjadi teladan dan contoh yang baik bagi murid dan teman sejawat. Dan yang kelima, selalu menghadirkan pembelajaran yang berpihak dan berorientasi kepada murid. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Kalimatnya adalah: salah satu peran guru adalah menghadirkan pembelajaran bermakna bagi murid di kelas. Tugas, nilai, dan peran guru penggerak. Pertanyaannya, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Adapun nilai-nilai tersebut antara lain: 1. Komunikatif.
selalu menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat, orang tua atau wali murid, dan murid. Kedua, nilai kolaboratif, yaitu bisa bekerja sama dan mau bekerja sama dengan pihak manapun, baik atasan, rekan sejawat, orang tua atau wali murid, dan murid. Yang ketiga, kreativitas dan inovatif, yaitu berusaha mencari ide, gagasan baru terkait perkembangan dan kemajuan sekolah. Keempat, nilai aktif, yaitu selalu ingin belajar hal-hal baru dan melakukan hal baru demi kepentingan sekolah. Terakhir, yang kelima, mandiri, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru atau amanah lain tanpa menunggu perintah dari pimpinan atau orang lain. Pertanyaan kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya lakukan selama ini yaitu menjadi guru yang baik, menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang selalu berpihak pada murid, menjalin komunikasi yang efektif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua atau wali murid, dan murid. Kemudian, dapat berkolaborasi atau kerjasama dengan pihak manapun, menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, serta semangat dan percaya diri dalam hal apapun terkait kepentingan sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan.